Peacemaker adalah anak-anak Allah. Oke, so saya mendapat kado ulang tahun di 2024 ini, very happy. Dengan kesaksian bagaimana Roh Kudus merubah orang sekeras Esther Wong. Dan dia kalau ngomong waktu di studio bilang, kalau saya lihat Apostle tuh kayak saya di kantor, Apostle di GGA. Persis kita berdua sama. Saya bisa ketawa, kita bisa ketawa terbahak-bahak. Kalau sampai kamu bisa tertawa terbahak-bahak dengan kesalahan, kelemahan, kejelekanmu, you are healthy. Karena kalau orang sakit gak ngakui dia sakit, itu orang gila. Anggap kan? Melakukan hal yang sama terus mengharapkan hasil berbeda. Orang gila. Ada orang gila di sini? Mau hidup sama terus gayanya seperti 2020? Semenjak pandemi sampai udah lepas pandemi masih sama lagi sikapnya. Are you crazy or what? Yes. Oke, ngomong sama kiri kanannya, hari tahun ini aku sembuh dari gila. 1, 2, 3, ngomong sama orang. Tahun ini gue sembuh dari gila. Oke, paling enggak saya senang kamu ngaku kamu gila loh. Benar gak? Benar kan? Kita bukan orang insane, bukan crazy. Insane. Artinya sanity-nya hilang. Sanity itu kewarasan. Oke, mesti belajar bahasa Inggris sedikit. Bedanya crazy and insane itu apa. But this is insane. Alright. So, Esther dengan, wah bagus. Ya kesaksiannya bagus. Yang kedua, waktu pertama kali saya masih di mobil, saya bilang jalan. Bikin langsung, saya serahkan ke Erwin dan DKK tuh. Dan kawan-kawan. Oke, kacau. Saya bilang, begini kamu kasih kesaksiannya, caranya begini. Udah kelar. Boom. Langsung yang kedua, bungkus man. So ini kesaksian kedua, kita bungkus. Let's play. Oke, start. Saya bersyukur Tuhan membawa gereja kita untuk masuk dalam pelajaran emosi sehat dewasa rohani. Melalui apostel, jemaat GGA diperkenalkan untuk membaca buku emosi sehat dewasa rohani dan juga buku Day by Day. Saya benar-benar sangat bersyukur karena dengan pelajaran inilah membawa banyak sekali dampak perubahan dalam hidup saya. Terlahir sebagai seorang wanita yang kolerik dengan kepribadian dominan dan melankolik, saya selalu mau maju one step ahead dibandingkan wanita seusia saya, dan saya juga tidak pernah mau menyerah. Kondisi sesusah apapun, tekanan sesusah apapun, itu tidak akan pernah membuat saya menyerah. Namun karena dibesarkan dengan kondisi ekonomi dan keluarga yang seperti ini, membuat saya menjadi orang yang sangat-sangat keras. Hal ini juga membuat dampak ketika saya mengejar karir saya. Saya memplan karir saya begitu ketat dan saya mendapatkan semua itu. Di umur yang sangat muda saya sudah mencapai posisi yang cukup tinggi di sebuah perusahaan. Namun dengan pencapaian seperti itu, banyak sekali hal-hal yang saya lakukan yang cukup salah, di mana apapun yang aku akan lakukan untuk mencapai tujuan, baik tujuan pribadi maupun tujuan kantor. Namun tidak memperhatikan keadaan sekeliling, tidak memperhatikan perasaan orang lain, bahkan sering melukai orang-orang yang berhubungan dengan saya karena semua adalah tentang achieving. Namun setelah apostol memperkenalkan, membagikan kesaksiannya dan memperkenalkan dan membagikan pengalaman apostol, saya melihat apa yang dialami apostol persis seperti saya alami saat ini. Namun saya juga melihat apabila apostol bisa berubah, saya juga bisa berubah. Hal inilah membuat saya membuat keputusan saya mau mengikuti pelajaran telah dibawa oleh apostol ke GGA, dan saya mulai bergaul dengan Tuhan secara konsisten setiap pagi sebelum saya berangkat ke kantor. Dulunya orang-orang yang berhubungan dengan saya semuanya hanya seadanya karena takut dilukai, takut diomelin, takut dimarahin.
Jadi semua orang mendekati saya dengan perasaan sangat takut. Hal ini tentunya memberikan rasa kesedihan juga di hati saya, karena kok tidak ada yang mau mendekat karena semuanya serba takut. Namun setelah saya membaca buku ini dan mempraktekkannya dengan tuntunan Roh Kudus, saya mulai melihat ada perubahan yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saya tidak perlu ngoyo, dan saya juga tidak perlu extra effort untuk menyenangkan orang, karena memang bukan tipikal saya untuk menyenangkan orang. Namun setiap membawa keputusan sekarang, saya mulai melihat apakah keputusan saya buat ini keputusan melukai orang, atau apakah keputusan ini sepihak atau hanya untuk kepentingan saya, karir saya, tujuan pribadi saya, atau memang untuk kepentingan tim untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari sinilah saya mulai bisa melihat bahwa manusia itu benar-benar memiliki emosi, perasaan yang harus saya hormati dan harus saya pertimbangkan juga dalam membuat keputusan. Setelah saya mulai mempraktekkan hal-hal seperti ini, saya juga melihat Tuhan juga melakukan mujizat di mana orang-orang dulunya nggak pernah mau dekat, bahkan takut. Di hari ulang tahun mereka bisa memberikan makanan yang benar-benar membuat saya sangat-sangat terharu. Bahkan saya memandang makanan mereka dengan sangat-sangat terharu, karena orang-orang ini adalah orang bergaul dengan bekerja selama 10 tahun, tapi mereka tidak pernah mendekat. Dari sini saya melihat bahwa saat kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan melakukan operasi secara perlahan dalam hidup kita yang kita sendiri pun juga tidak mengerti. Saya secara pribadi sangat amazed dengan apa yang Tuhan lakukan, karena memang itu bukan usaha kita. Seperti Filipi 2 ayat 12-13 katakan, memang Tuhan yang mengerjakan dalam kita, bukan kita, tapi Tuhan mengerjakan secara perlahan-perlahan. Oleh sebab itu saya sangat menganjurkan jemaat GGA untuk membaca, untuk bergaul erat dengan Tuhan, berikan space buat Tuhan, karena hanya dengan memberikan space lah Tuhan dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk membuat kita menjadi semakin lama semakin serupa dengan Tuhan. Saya mengajak seluruh jemaat GGA, Bapak dan Ibu untuk memeluk budaya hidup kontemplatif, bergaul bersama Tuhan. Karena hanya dengan bergaul dengan Tuhan, menyusun seluruh agenda kita setiap hari, duduk bersama Tuhan, disitulah kita mengizinkan Tuhan untuk mengoperasi hidup kita, dan pada akhirnya kita yang akan menikmati. Karena dengan kita mengizinkan Tuhan mengoperasi hidup kita, kita akan merasakan sukacita yang sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan berkati. Siapa yang bahagia? Tuhan atau Ibu Esther? Oh, tentu Ibu Esther. Siapa yang diberkati Tuhan? Ibu Esther. Ibu Esther menjadi berkat siapa? Dalam hidupnya sehari-hari sekarang. Orang sekitarnya dia yang kerja sama-sama dia, right? Bisa bikin kolaborasi, right? Siapa lagi? Tentu suami tersayang dong. Siapa lagi? Tentu putra dan putrinya. Right? Perubahan itu bukan dari kita. Dan untuk orang kolerik, seperti Bu Esther, seperti saya, seperti beberapa orang yang kerja di sekeliling saya saat ini, sekarang saya bisa bilang slow down, slow down. Karena kalau nggak slow down, Ibu Esther itu bisa WA beberapa kali, nggak terlalu sering, tapi dia ngomong sekarang saya kalau diburu-buru orang, rasanya sakit jiwa saya. Kayak tekan, aku nggak mau. Saya nggak mau bikin keputusan atas nama perusahaan yang saya kerja. Dengan salah keputusan gara-gara emosi pribadi saya nggak mau dikalahin. Harus dihormati, harus didengar dulu, saya paling benar. Tapi ini kan buat perusahaan, bukan saya pribadi. So kalau kau duduk di gereja, di komsel, di perusahaanmu, hati-hati loh. Itu atas nama perusahaan loh. Dan kalau kamu ambisius, nafsu, perusahaannya bisa hancur loh. Gara-gara keputusan salah.
Nah, kehidupan untuk menyadari emosimu sakit, it takes a while. Tapi itu butuh keberanian loh untuk bisa ngomong saya kolerik, saya keras. Orang pegawai udah kerja 10 tahun sama saya, nggak pernah deket sama saya, nggak mau deket sama saya. That takes courage. Itu bukan brevity, itu courage. Courage artinya tidak tawar hati menghadapi ketakutan bersama Tuhan, ngelewati apa yang bikin kamu tawar hati. Do you understand this? Okay. Courage sama brave itu beda. Okay. Courage itu menghadapi takut yang paling kau takuti, tapi tetap berjalan dengan mata tertuju kepada Yesus. And you just walk through it. Tidak lari dari itu, tidak minta Tuhan singkirkan apa yang kamu menderita atau kamu takuti, tapi face that pain and lewati pain itu bersama Tuhan, itu yang bikin kamu berani menghadapi ketakutan. Karena Allah tidak memberikan pada kita roh ketakutan. Allah memberikan pada kita kasih, kuasa kebangkitan, dan pikiran yang sehat. A sound mind, pikiran yang waras, pikiran berakal budi. Nah ini mesti dimiliki sambil melewati semua pengalaman 10 tahun diperlakukan dan tidak punya hubungan yang baik dengan pegawainya. And buat Ibu Esther, buat saya kita gak pusing, gak punya hubungan baik sama pegawai. Kenapa? We're the top leader. Kita pemimpin yang paling tertinggi. Dia kepala keuangan perusahaannya, CFO. She can decide loh. Promosi apa gak promosi, pecat apa gak pecat loh. Assessment akan masuk ke bagian CFO, nggak mungkin nggak. See, we can misuse power. Tetapi secara manusiawi, kalau betul-betul Kristus hidup dalam kamu, nggak mungkin hidupmu di hari Minggu sama hidup dari Senin sampai Jumat beda. Kita kan satu manusia, kalau nggak kita orang gila. Nah ini gilanya beda nih. Yang ini gila crazy ini. Itu namanya orang skizofrenik, punya 2 kepribadian dalam satu tubuh. Bisa shalom di gereja, tapi di rumah suami dibuang muka, anak dibentak, didikte. Dia ngomong dominan loh. Perempuan kalau dalam posisi tinggi, siapapun in the highest position, dengan kolerik, habis kok. Apalagi kita punya power. Gak bisa main-main kalian. You cannot fight authority. Tapi dengan dia menyadari, aku kolerik, aku dominan, aku mau melakukan apa yang gak ada orang bisa ngalahin. Aku akan paling depan, paling meraih, paling berhasil. There's nothing wrong being ambitious. Tapi untuk siapa ambisinya? Kalau bukan buat kemuliaan Tuhan, you kill yourself. Karena awal kehancuran adalah kesombongan. Awal kejatuhan adalah tinggi hati. Sooner or later you're gonna fall. Ini di waktunya Tuhan, di seasonnya Tuhan, di peluang pintu barunya Tuhan. She got the door open. Emosinya sehat. Dan saya jamin kalau dia Esther seperti ini pribadinya sekarang, this is personality improvement. Jadi kalau tes MBTI 16 personality bisa berubah loh. Yang gak berubah cuma satu, E atau I-nya, extrovert atau introvertnya. But the rest you can change. Intuitive, thinking, semuanya bisa berubah. Kenapa? As you are changed dari glory ke glory oleh Tuhan. Ada amin. Kristen tuh kayak gini, ini baru Kristen nih. Kalau nggak kayak gini, you're not a Christian. Kamu cuma penonton, penggemar pendeta, penyanjung pendeta, but you yourself are suffering. Nanti tinggal telepon pendeta kalau kena masalah, ditelepon pendetanya, doakan, bangkrut, cerai, kanker, HIV, tolong doain. That's not the purpose of Christian. Setiap tanda orang percaya, mereka terima kuasa dari Tuhan untuk mengusir setan-setan, untuk menumpangi tangan pada yang sakit akan sembuh. Nggak perlu pendeta dong. Justru pendetanya kalau ngawur, kamu nggak di-equip, nggak diperlengkapi. Kalau pendetanya benar-benar berjalan sama Tuhan, justru kamu yang diperlengkapi. Sehingga di tempat kerja kamu, di tempat kuliah kamu, di sekolah kamu, tanda-tanda ajaib bekerja di situ. Sampai orang satu kantor melihat, wow, itu kuasa dari mana itu kayak begitu tuh? Nangkep nggak kalian? Right, itu normalnya begitu. Kalau pendetanya sakti, urapannya tebal, itu pendeta gila. Nah itu gila pendetanya. Ngerti ya? Louis baru bertobat 2 minggu. Dia bilang, waktu mau terbang ke Bali, kemarin kita terbangin ke Bali. Kenapa kok saya bawa dia ke Bali? Memang saya mau coba. Karena tempat dia berdosa,
Sarangnya di situ tuh, sarang setan itu. Bukan sarang oci, sarang setan. Oke. Baru di pesawat, saya dirayakan ulang tahun di Bali, seru banget loh. Ini Manado toh, mereka suka dansa. So kita berdangsa semua. Apa tuh lagunya yang saya suka. Di RGA juga, Shelly juga minta nari itu. Orang-orang tua butuh suruh nari, pada nari. Apa mere-mere itu? Apa mere? Apa? Goyang mau mere. Apa sih mau mere itu? Nama tempat. Ya. Very nice, very nice. Nanti siang kalau ada waktu kita dansa ya. Soundman siap-siapin aja semuanya. Karaoke semua siapin semuanya. Oke. Dan tapi mesti ada yang jago dansanya. Kalau enggak, karena aku lihat diri saya menari di situ, saya persis kayak tentara keluar dari barak tentara militer. Benar-benar nggak luas sama sekali, tapi si Meisha, aduh, Laura, waduh, luas sekali mereka semua. Levi luas, Ibu Flo luas, adik Ibu Sinta luas. Aku kayak tentara lagi belajar melangkah. Nah, so kalau kalian sama sekali tidak fokus, tidak merasakan, kenapa kok saya bisa lihat diri saya kakunya luar biasa? Because I'm feeling. Why am I so stiff? Karena saya ini orangnya orang saklek. Saya mesti tahu hitungannya, saya mesti tahu stepnya, saya mesti tahu metodenya. Itu kalau orang kolerik kayak begitu tuh. Kalau yang lain goyang dulu badan tanpa tahu langkah. Anda tahu gak? Kira-kira kalau di pesta lebih seru yang goyang dulu by faith atau yang hitungannya benar dulu? Ya tentunya goyang dulu dong by faith. Mau goyangnya kemana kan melilit-lilit bodo amat. Pokoknya kan dia dangsa kan. Betul gak? Lah kalau saya tuh gak bisa. Mesti benar dulu metodenya. Langkahnya benar dulu. Makanya sampai 2-3 kali dansa juga salah terus. Kenapa? Ya lagunya 4 macam. So saya mau kasih tahu pada kalian. The best disciple, apakah Esther Wong dimuridkan oleh Tuhan Yesus? Yes. Namanya aja murid Kristus. Mana mungkin murid Kristus Indri Gotama yang muridin? Nggak mungkin dong. Namanya murid Kristus ya Kristus yang muridin. Betul apa tidak? Baru Yesus itu adalah Mesias kalian. Juru selamat kalian. Pembela kalian, advokat, mediator, raja segala raja, pemimpin hidup kita. Baru cocok, kalau enggak utang budi sama pendeta terus. Saya gak mau jadi pendeta gila loh. Dan saya gak mau masuk neraka. Kalau saya tidak memperlengkapi kamu, neraka gue. Karena di kursi penghakiman saya akan diminta sama Tuhan, mana muridku mana. Dan gak ada orang menghasilkan murid Kristus itu. Membimbing, saya bisa jadi pembimbing, tapi tidak bisa melakukan. Yang melakukan kamu sendiri. Nangkep gak kalian? Right? Sama kayak orang weightlifting, gym. Ini laki-laki yang pada sesak lengannya. Sesak perutnya. Tahu gak? Ada laki-laki pakai baju yang sesak. Bukan buncit sesaknya. Tapi karena ada telur katanya. Di bisep trisepnya bertelur katanya. Okay? Dan itu ada yang dipercepat loh, nggak alamiah, curang. Yang itu kita nggak hitung, itu tidak termasuk itu. Gila suplemennya sogobok-gobok apa loh. Minum ini, minum itu, telur 12, telur ayam. Pakai kuning telur, tanpa kuning telur. Makanannya kayak Simpson. Kalau Simpson kan nggak pakai telur 12 loh. Nggak pakai GNC sama sekali, right? Simpson itu urapan loh. Yang pakai telur belum tentu bisa mengangkat pintu gerbang negara loh. Simpson jebolin pintu gerbang negara loh. Oke, so jangan gede kepala. Semua orang yang melakukan training untuk kesehatan tubuh, gym itu bagus. Hanya karena saya nggak suka, nggak berarti nggak bagus ya. Bagus. Karena gym itu membangun massa otot. Ternyata semakin tua kita, badan kita tuh per tahun semakin pendek, kira-kira 1 inci. Berarti kalau saya sampai 70-80 tahun, kamu jangan kaget kalau saya makin lama makin pendek kayak Oma. Semakin kecil. Karena massa ototnya berkurang. Karena kurangnya gerakan. So, satu-satunya cara untuk membuat kita sehat,
Cuman bangun masa otot. Supaya pengobatan yang lain bisa menolong. Supaya badannya bisa tegak, bisa berjalan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Itu masa otot mesti. Tapi kan otot kita nggak kelihatan. Betul apa tidak? Otot siapa yang lihat? Kamu juga nggak pagi-pagi bangun, hai otot, keren sekali kau hari ini. Berapa kilo per satuannya? Nggak pakai PT sih lo. Pokoknya gue gak percaya sama lo, aku cuma percaya sama Simpson. Oke, dengarin baik-baik. So, gak ada orang berkata, bangun pagi, kalau hari ini, saya misalkan Louis gitu ya. Ini kan isinya bukan otot, gemuk. Dalam potongan kecil tapi gemuk, cilek tapi gemuk. Bulat kayak bantal kecil gitu. Oke, sekarang dia mau latihan. Gym kardio. Kardio tuh ngilangin gemuk di jantung. Nah efeknya kalau apapun yang dilakukan rutin 2-3 kali sehari tanpa fail ya, tanpa absen. Itu mau gak mau tuh masa otot, karena otot itu sifatnya memble. Karena pernah lihat otak gak? Otak sapi. Siapa yang suka gulai otak sapi di restoran Padang? Saya suka. Mengenai lu takut kolesterol itu urusan lu. Tapi aku suka. Saya tanya suka, bukan kolesterol takut. Siapa yang suka? Angkat tangannya. Tinggi-tinggi. Gulai otak. Siapa? Oh, I love it. Siapa yang suka otak sapi goreng telur? I love it. Gitu. Bentar. Yang gak makan itu dia gak tahu apa yang dia hilang. Ya. Laura memperkosa kepala ikan kemarin sampai otak-otaknya dimakan sama dia. Okay. So, otak itu kalau Anda lihat ya. Lihatnya jangan yang mentah. Pengsan kau. Lihatnya yang digulai. Pergi ke restoran Padang ya. Itu gitu loh. Itu masa tuh kayak gitu. Makanya namanya masa. Otot kita itu kayak otak. Gitu loh. Tapi kalau distimulasi tiap hari. Diangkat, digoyangin. Itu kenceng. Makanya orang-orang yang stroke otak bisa sembuh. Karena otak itu satu organ yang tidak bisa mati. Selnya tumbuh terus, namanya neoplastisitas. Jadi kemarin ada guru yang saya follow, penasihat anak-anak PAUD gitu. Ada anak 3 tahun otaknya cuma separuh. Jadi sampai usia 3 tahun pingsannya jatuh ke satu sisi. Ternyata dokternya bilang satu rusak satu sisi. Dibuanglah. Jadi ini anak cuma gede pakai satu sisi. Hari ini udah dewasa, lulus loh universitas kuliah loh. Kenapa? Because of neoplastisitas. Karena selnya distimulasi terus. Jadi hidup. Dan otak itu paling hidup. Kalau otak mati, you vegetable man. You die. Karena CPU kita kan otak. So dilatih anak ini fine. Cuman dia butuh kontrol ya sisi yang satunya. But sitting fine. Lulus universitas. Wisuda. Resmi. Tidak ada bantuan apapun. Nah, because dia stimulate. Pada waktu kalian gym mau ngangkat botol aqua kalau nggak punya uang untuk jadi anggota gym, it doesn't matter, asal weight, asal bobot dan lakukan training disiplin and celebrate that discipline. Karena pada waktu kamu mendisiplin itu, kamu mengizinkan apa oksigen apapun masuk ke ototmu sampai memberi kehidupan sehingga tidak atrofi tapi menjadi full of life. Pada kamu melakukan apa yang Esther Wong lakukan, you being still before God. Kamu kasih space. That's the right word. You give space. Diam, lu gak usah ngapa-ngapain. Biar Allah yang kerjakan di dalam masa otakmu. 2, masa emosimu. Emosi itu di jiwa. Jiwa tuh kan gak bisa kepegang. Jiwa is us. Kita tuh jiwa. Itu dikasih space biar Tuhan bekerja di dalam jiwa kita. Sehingga ototnya itu terbentuk selalu ada space. Selalu ada space. Tuhan gak perlu datang ke kita ketuk pintu. Bukan dong. Kalau ada yang dengar gak usah. Begitu kita diam. Kita selalu ada space. Tuhan tinggal keluar masuk aja. Nah itu yang bikin kita berjalan bergaul dipimpin roh. Galatia 5 ayat 25 itu loh. Galatia 5 ayat 20. Hidup di dalam roh, hidup dipimpin roh. Kalau nggak pernah bikin space, bagaimana mau dipimpin? Orang dia nggak ada tempatnya di hati kita.
That's the key of successful Christianity. And tidak ada orang di Alkitab ini karakter sontoloyo, karakter bobrok, karakter bego, karakter pemberontak yang tidak selamat sama sekali. Bahkan mereka di atas bukan di bawah, kepala bukan ekor. Because mereka bikin space buat Tuhan. Selalu ada bagian di Alkitab di mana mereka dialog sama Tuhan. Waktu kita dialog sama Tuhan, kita diam. Allah yang ngomong karena dia di surga, kita di bumi. You got it? Dan setiap kali kita berdialog sama Tuhan, jangan sama orang Kristen, sama Tuhan. Kurangi dialog sama orang Kristen. Banyak gosipnya, banyak problem yang diomongin, banyak kepahitan diomongin, but they don't give space to God. Akibatnya kepahitan, kekecewaan, sombong, najis, cabul. Ngapain lu kasih tempat untuk dengerin itu? Kasih tempat dong buat dengerin Tuhan. And bahasanya Tuhan cuma satu, silent. Angin sepoi-sepoi bahasa. Tenang, diamlah. Ketahui aku Tuhan. Just shut up. Kalau kamu sampai pernah dijuluki orang, ini orang cerewetnya gak keruan loh. Jangan marah. Pakai teguran itu berkata, oke, kalau orang lain merasa aku cerewet dan I tuh plester mulutku. Berarti aku mesti belajar diam. Apa yang keluar dari aku ini perkataanku, emosiku yang negatif atau apa kata Tuhan? Gak mungkin. Setiap orang kritik kamu jangan dibenci. Setiap orang jelekin kamu jangan dibenci. Karena orang lain lihat kita lebih jelas daripada kita lihat diri kita loh. And when that come, be still. Nah itu lagi bangun otot. Otot apa? Bikin space. Otot apa? Supaya Allah bisa ngomong ke kita. Supaya Allah bisa berkati kita. Berkat gak datang kalau kamu sibuk pelayanan. Berkat datang kalau kamu diam di hadirat Tuhan. Anak mau dikasih makan enak. Kalau anaknya lari-lari terus mau makan enak gimana? Duduk. Diam. Dan lihat apa yang mama kasih kau makan. Karena si anak juga mesti ngerti dia dikasih makan apa dong. Gak main dijujulin aja dong. Kalau enggak itu kan karet. Bola namanya tuh. Betul apa enggak? Ini human being. Dia mesti diajarin. Ini makan sapi, sapi khasiatnya apa, sapi dari binatang apa. Dia mesti belajar dong. Masa orang tua gak bisa ngajarin anak sih biologi, zoologi. Dari apa yang dikasih makan. Dialog. Nah hari ini. Hidup dengan berada dengan Tuhan. Is prinsip nomor 1 orang Kristen. If you don't live this principle. Hancur hidupmu. Kerajaan surga tidak dibangun berdasarkan mujizat. Kerajaan surga dibangun berdasarkan mujizat yang bikin kamu belajar. Prinsipnya apa sih kok mujizat bisa datang? So kalau saya sembuh dari 8 tumor. Saya sembuh dari masa lampau yang keras. Saya disembuhkan dari kekerasan mulai menjadi seperti Yesus. Mau sekepingin seperti Yesus. Rindu seperti Yesus. Itu gak terjadi. Karena saya pintar otaknya. Itu terjadi karena saya bertobat. Dan waktu saya bertobat. Allah menjamin. Aku setia dan adil. Aku ampuni kamu ini. Tapi namanya bertobat kalau udah diampuni jangan diulangi lagi dong. Problemnya udah minta ampun diulangi lagi hidup gaya seperti itu. Ya goblok namanya. Betul gak goblok gak? So kita mesti ngaku how stupid can we be. How lazy can we be. Nggak udah deh gak usah ngomongin orang lah. You see yourself nanti kamu bisa tahu. Bisa ngerti orang lain. Ya samalah sama aku dulu. Pasti rutenya sama ritmenya. Nggak mungkin enggak. Kita ada empati. Empati itu ada self understanding. Yang bikin kita ngerti orang itu lagi ngalami apa. Dan kalau kita ngerti dia lagi ngalami apa. Kita berdoanya apa? Tuhan, seperti engkau kunjungi aku atau aku lagi dalam perjalanan itu. Kau kunjungi dia juga dong. Kau ngomong sama dia. Lawat, jangan tertekan di dalam hati dia. Buka hatinya dia supaya Roh Kudus keluar dan ngomongin insafin dia. Do it as you do it unto me. That's the prayer untuk orang yang lagi kena masalah. Jangan berdoa, selamatkan dia, sembuhkan dia. Loh kalau Tuhan mau pakai penyakit untuk membawa dia bertobat bagaimana? Siapa bilang sakit itu gak boleh sama Tuhan? Siapa bilang Tuhan gak kasih penyakit? Daud aja dikasih penyakit. Mazmur 32.
Sampai aku sakit dan aku sadar dan aku bertobat. Sometimes Tuhan bisa pakai penyakit just to keep you still. Untuk kamu diam. Karena waktu kamu diam kamu bisa mikir. Kamu bisa merenung. So saya kasih tahu sekali lagi. This book is liberating. Sungguh-sungguh liberating. Nah kalau engkau hidup sehari-harinya mengutamakan Tuhan. Dengan berada di dalam hadirat Dia, pagi-pagi bangun alarm bunyi, langsung yes Lord, here I am, ini aku Tuhan. Here I am, I'm ready for you Lord Jesus. Seperti kau mengundang aku here, aku datang. This be still. Karena Pengkhotbah 5 berkata, ingat loh, Allah di surga loh, kamu di bumi. Dia raja, kamu bukan. Kamu debu. So jangan banyak ngomong, diam. Dengerin Dia, bangun otot denger Tuhan. Tujuan Esther berdiam, ngikutin saya, datang ke Tuhan. Cuma satu. Supaya dia bisa izinkan Tuhan bekerja. Nomor 2, dia bisa mengizinkan Tuhan ngomong. And 3, dia punya otot mendengar, bisa kedengaran. Panca inderamu mesti jelas. So, number 1, hidup itu selalu dengan mengutamakan Tuhan. Katakan, saya harus mengutamakan dan prioritaskan Tuhan. 1, 2, 3. Apa yang dilakukan oleh Esther, dia mengutamakan Tuhan. Di tengah kesibukan, dia bisa diam, tarik napas. Begitu lihat muka-muka orang yang dia sebel, dia tarik napas, dia diam. Kenapa? Izinkan Tuhan mengerjakan dalam diri dia supaya gak terjadi keributan hari itu. Saya Pak Louis di pesawat sampai di ulang tahun, di pesta ulang tahun di restoran Sunda di Bali. Pusing mukanya. Saya suruh si Heru sama si Stephen, coba layani dia. Mau muntah, mau apa terserah. Ternyata enggak. Setannya yang pernah keluar dari dia, nyerang dia balik. Coba buka Matius 12, biar kalian juga tahu nih. Kalian semua mesti pelepasan ya. Enggak bisa datang ke GK, enggak mengalami pelepasan setan keluar. Harus pelepasan. Dan kalau sudah lepas hati-hati ya. Lebih hati-hati sesudah lepas daripada sebelum lepas. Karena setannya akan balik pada kamu dan membawa 7 teman yang lebih jahat. Jangan santai. Semakin pelepasan, be careful. Karena pemilik nyawamu dulu ditendang keluar loh. Matius 12. Ini kayaknya saya mesti, GGA mesti belajar basic foundation lagi lah. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Katakan sama-sama. 2, 3. Apabila roh jahat keluar dari, nggak keluar dari Gunung Kawi. Nggak keluar dari pohon beringin. Ngawur. Manusia aneh. Kenapa kok setan nggak keluar dari pohon beringin? Kenapa setan nggak keluar dari Gunung Kawi? Sebab dia butuh kehendak. Dan satu-satunya yang punya kehendak kalau nggak binatang ya manusia. Kehendak kenapa dia butuh kehendak? Supaya dia bisa melalui kita melakukan kejahatan. Dia butuh kehendak manusia. Pohon punya kehendak apa? Lanjut. Ia pun mengembara. Ayo baca sama-sama, ini kan diri kamu, ini kan kehidupan kamu. 2, 3. Ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari. Katakan, Roh Kudus ke tempat yang hidup dan hidup berkelimpahan. Setan cari ke tempat tandus. Nah, latar belakangmu, Louis, hidupnya tempat tandus apa tempat penuh kehidupan? Dus. Tetapi ia tidak mendapatnya. Ya terang dong, karena Roh Kudus sekarang ada di dalam kamu kok. Tapi Roh Kudus tanpa firman, kacau. Lalu si roh jahat itu berkata, ini ianya i kecil ya, tuh roh jahat tuh. 2, 3. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Katakan, setan punya memori. Kangen sama kau. Mami kangen, ndak diopeni. Setan kangen, lu perang batin lu. Jadi setan punya perasaan gak? Berarti namanya, katakan sama-sama, apapun yang namanya roh, seorang pribadi. Seorang pribadi artinya punya kehendak, punya pikiran, punya perasaan.
Exactly. Kalau pribadi pasti tiga-tiganya ini ada. Cuman tubuh dia nggak ada. Dia punya tubuh roh. Karena nggak punya badan dia numpang ke ular. You got it? Kalau nggak numpang ke ular, tumpang ke kamu. Jadi ada orang-orang bisa duduk di ibadah dengan urapan Roh Kudus, tapi kamu hidup sembayangan sama orang mati, sembayangan sama patung-patung, makan makanan dipersembahkan kepada orang mati, hidup di kuburan, tapi duduk di ibadah. Itu di dalam kamu roh-roh jahat. Itu yang bikin kamu nggak bisa dengar firman kebenaran yang memerdekakan kamu. Kenapa? Ya memang kamu nggak mau kok. Kamu dimiliki sama roh-roh jahat itu. Ingat ya. Dan apa yang kau buat pasti atas perintah roh itu. Roh jahat itu apapun yang namanya roh punya kehendak, pikiran, perasaan. Nggak heran kalau orang narsis semua. Orang narsis itu orang insecure. Controlling, demanding, teriak-teriak, marah-marah, jerit-jerit. 100% di belakangnya setan. Setannya S kecil, E kecil. Bukan Satan. Satan cuma satu. Nama lainnya Satan adalah iblis. Baca Wahyu 12 ayat 9-12. Cuman satu, Satan. Tapi ratusan jutaan setan-setan dan roh-roh jahat. Setan-setan itu malaikat yang keluar ditarik sama Lucifer meninggalkan surga. Masuk kepada perempuan-perempuan di Kejadian 6. Sehingga terjadilah orang-orang berbadan raksasa. Are you getting this? Okay. Kalian mesti tahu loh hal usulnya orang gila, hal usulnya manusia raksasa di 7 negara yang dikalahkan oleh Israel atas perintah Tuhan. You need to understand sejarah. Ini Alkitab kalau nggak dibaca rugi loh kamu. Oke, ini diagnosa tentang kita sebetulnya. Ayo ayat 44 katakan sama-sama. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, nggak ada setan lain kan? Bersih tersapu dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Ngomong sama kiri kanannya, setan bisa bikin perencanaan. Kalau sampai kamu nggak suka bikin perencanaan karena setan yang bikin perencanaan bagi kamu. Makanya orang berdosa kalau bangun pagi nggak tahu mesti ngapain. Makanya kayak bab pertama harus tahu that God has a purpose for you. Tuhan punya tujuan pada kamu. Yang ngancurin tujuan hidup kamu cuma satu. Dosa. Dosa merusak sistem daripada jiwa kita. Karena dalam jiwa kita ada kehendak, perasaan, pikiran. Itu gak bekerja sama sekali. Oke, lanjut. Jangan bilang kamu gak ada setan. Come on man. Kita semua lahir dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Kita semua lahir baru. Diberi Roh Kudus karena menggantikan posisi roh jahat di dalam hidup kita. Lanjut ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Ayat 45 katakan sama-sama. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Semula itu sebelum ketemu Yesus. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Begitu kamu pelepasan, jangan santai. Kamu tidak bersih. Kamu baru bersih jika kamu masukin firman Allah setiap hari. Tiap hari kamu diinfus hadirat Tuhan. Kamu berdiam di hadapan Tuhan. Kamu bikin ruangan buat Tuhan. Tuhan masuk ke dalam hidupmu dari perut keluar. Bukan dari langit ke bawah. Dari perut keluar. Dari dalam hati orang percaya keluar aliran-aliran hidup. Itu dibuka sumur yang ketutupan dengan segala macam duniawi. Setan-setan punya prinsip, filosofi, budaya keluargamu yang berantakan, yang sembayangan segala macam berhala. Itu semua dikeluarin, bersihin supaya keluar aliran-aliran air hidup. Sekali bersih, bebaskan Roh Kudus mengalir seperti arus. Gak boleh tetesan. Tetapi karena banyak sekali masalah, dosa dan kekotoran yang batu-batu seperti Ishak. Waktu dia pergi ke Gerar, dia lihat itu musim kelaparan. Dia langsung mau pergi ke Mesir. Allah berkata, enggak, kamu jangan ikutin bapakmu. Kamu gali ulang sumur-sumur yang sudah terpendam oleh orang-orang Filistin. Dia bongkar sumur-sumur yang Abraham pernah bikin. Keluar air hidup kembali. I think we need to gali kita punya hati kita. Keluarin semua kotoran dari hatimu.
Rugi kamu gak ketemu sama Roh Kudus sama sekali loh. And it can be dripping. Infus itu pelan-pelan. Kenapa? Banyak sekali masalah yang kau pendam, kepahitan kau pendam, dosa pura-pura. Kamu lepas padahal masih hidup dalam dosa. Pretension. Ingat ya, pura-pura adalah bohong. Bohong adalah dosa, upah dosa maut. Di kerajaan surga jangan main-main. Saya akan praktekin loh. Seperti Yesus praktekin loh. Kepada Petrus loh. Pertama kali di Matius 16 dia tunjukkan bahwa dia akan menderita dan mati. Dan hari ketiga dia akan bangkit dari mati. Petrus tarik badannya. Jauhkan itu daripadamu. Langsung Yesus berkata kepada iblisnya. Bukan ke Petrus. Tapi Petrus bisa sadar. Nyoko Satan. Kamu hanya bikin orang ini mikir ke pikiran manusia. Bukan pikiran Allah. Pikiran Allah Yesus mesti mati di kayu salib. Untuk demi nyawa kita semua. Sampai angkatan beribu-ribu, beratus-ratus ribu. Saya mau tahu loh, si Petrus mikir apa hari itu ya? Setelah direbyuk ya betul. Kamu ngomong negatif kayak gini, narsis semua, penuh healing lah segala macam. Siapa sih otak di belakang kamu ini? Satan bukan? Kalau Satan jangan diladenin dong. Kamu hanya butuh kepahitan sekali, itu pintu masuk untuk dia masuk langsung. Dan sekali masuk, 7 kali lebih jahat kamu. Mendingan lu gak pernah bertobat daripada bertobat. Lebih parah pelepasan 8 setan dibandingin 1. Hati-hati loh. Kita ini hidup di alam roh loh. This is reality. Kenyataannya kita hidup di alam roh. Suka apa gak suka. Negara yang paling jitu menyadari adanya roh-roh jahat. Roh-roh kegelapan. Orang Asia. Mestinya orang Amerika belajar dari orang Asia. Karena yang belajar dukun-dukun, mantra, sihir, orang Asia. Orang Amerika mana ngerti? Kamu sembayangan. Kalau kalian latar belakangnya sembayangan patung, minum air apa? Sembayangan, mandi air bunga, dicatok pakai darah punggungnya. Ya memang negara kita memang nyembah berhala. Just because karena kamu nyemplung ke sungai untuk bangsa Selam, jadi Kristen, KTP Kristen, semuanya dikristenin, gak berarti kamu hidupnya berubah loh. Satan yang mesti keluarin. Kamu gak benci dosa, gak bertobat, gak mungkin bisa bertobat tanpa benci dosa. Dosa dan bertobat kagak jodoh. Dan ini semua 1% tergantung hati nurani kamu loh. Saya cuma bisa ngundang kamu. Tapi ketaatan is up to you. Saya gak bisa membuat kamu taat. Saya bisa mempengaruhi. Saya bisa mengundang kamu. Saya bisa bikin kamu seperti Esther terpengaruh sama saya. Saya gak pernah mimpin dia. I never sat next to her. Gak pernah Esther tuh duduk di depan di kamar ruang rapatku saya pimpin EHS. Gak pernah. Dia dengerin dari jauh tapi dia denger dari hati. Bukan dari kepala, bukan dari kuping. Dari hati. Orang seperti itu saya salut. Kenapa? Gak ada motivasi. Absolutely no motivasi. Tidak ada motivasi dari GG kecuali to be with God. Karena Tuhan. Dan kalau gereja ini betul-betul ngajarin Tuhan, dan Tuhan mesti ketemu kamu. Dan setan gak bisa kembali sama kamu dengan 7 teman lebih jahat. Hati-hati. Kita hidup di alam roh. Dan satu-satunya roh yang benar, yang adalah Allah, cuman Roh Kudus. Namanya dia roh kemuliaan. Nama dia roh Kristus. Namanya dia roh kasih karunia. There's so many name of the Holy Spirit. Dialah pribadi yang merubah kita semua. Cuman satu. Kita gak disuruh handle berapa roh. Gak ada jalan lain. So I want you setelah buku EHS ini kita dibikin bersih loh dalamnya sama Roh Kudus. Karena dia yang tinggal di dalam kita. Kalian hanya bisa tahu kalau engkau hidup bersama Tuhan. Kalau enggak bisa. Aduh, saya gak punya ilmu. How to live right with God. How to be loving. How to be patient. How to be kind. Kasih itu sabar. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu baik. Bagaimana memiliki itu semua Roh Kudus yang kerjain. Bukan kita. Kita cuma diam. Kita carangnya. Yesus pokoknya. Nih saya kasih penggambaran dari Andrew Murray. Dari bukunya dia namanya Abiding in Christ.
Dengerin baik-baik. Beautiful. Anda kalau udah mau dekat sama Tuhan, buku-bukumu koleksinya beda. Kamu jangan cari khotbah motivasi. It won't work. Saya dikuatkan. Ngapain lu dikuat-kuatin terus, dipompa terus, meledak kamu tonton. Dikuatkan tidak ada di ayatnya. Semua orang yang betul-betul bertumbuh dewasa dan dimuridkan Yesus. Buku-bukunya A.B. Simpson. Bukunya Andrew Murray. Kamu baca buku daripada semua bibliografi yang ada di sini. Gila, top bukunya semua. Thomas Merton. Madame Guyon. Orang-orang yang betul-betul bergaul sama Tuhan. Dan kalau saya nggak hidup dan baca buku-buku ini sejak saya bertobat, saya nggak bertahan sampai hari ini loh. These are people yang memodelkan bagaimana hidup dengan Tuhan. Bukan hidup dengan organisasi gereja. Andrew Murray dalam bukunya Abiding in Christ, dia tulis seperti ini. Jesus is the vine, Yesus pokok anggurnya. Tidak ada tanaman pokok batang utama, terutama anggur, yang dari dalamnya nggak ngeluarin carang. Itu carang keluar. Bearing the vine, bearing the branch. Bearing itu ngelahirin, ngeluarin, bukan nanggung. Bearing the branch. And the branch keluarnya dari si pokok. Kemudian selama itu carang keluar dari pokok and remain in. Tetap tinggal di dalam. In. Dia akan keluar buah-buah. Dan buahnya banyak memuliakan Allah. So Andrew berkata, hidupmu sebagai orang percaya itu karena keluar dari Yesus loh. Dan Yesus berkata, I am the vine. Aku pokoknya. So kalau kamu gak terima hidup dari Yesus, bagaimana bisa menjadi carang? Kalau tidak terima kehidupan dari Yesus, mengalir liquid life, cairan kehidupannya dari pohon anggur itu pokoknya. Bagaimana bisa ada buah? You cannot live. Kamu gak bisa hidup tanpa diam di dalam carang. Bukan tertancap. Diam, bukan dicangkok. Dia diam di dalamnya. And setiap kali kamu melakukan kehidupan slow down spirituality atau contemplation, kontemplatif. Apa yang dilakukan oleh Esther? Contemplation namanya, kontemplatif. Berdiam untuk cairannya Yesus masuk ke kita. Supaya hari itu berbuah. If you don't live like that sebagai pola hidupmu, sebagai rule of life istilahnya. Atau bukan tralisnya kamu, kayak tanam bercabang, nempel di tralis, diikat supaya tetap di dalam pokok, tidak liar kemana-mana, tetap berbunga, tetap berbuah. If you don't do that, kamu bukan Kristen. Dietrich Bonhoeffer berkata, kekristenan gereja yang tidak mengajarkan pemuridan bukan Kristen. Saya nggak gila loh. Saya bertobat 100%. Meninggalkan kehidupan lama saya. Meninggalkan kantor, meninggalkan bisnis. That's nothing. Meninggalkan gaya hidup lama is everything. Karena sekarang kita masuk ke dalam keluarganya Allah. Keluarga Allah punya budaya sendiri. So, saya bagikan kepada semua gereja di BSD maupun di Bali. Dengar baik-baik. This book, ini buku tidak pernah ngajarin kita. Di mana Yesus teriak ke Bapaknya, bawa gerejamu ke surga. No. Doa yang diajarin Yesus adalah begini kalau kamu berdoa. Kerajaanmu datang. Kehendakmu jadi di bumi. Seperti di surga. So saya mau tanya, Tuhan mau kamu di surga atau Tuhan mau kamu di bumi? Ngapain kamu mau ke surga? Kalau mau kepingin ke surga sekarang mati dong. Mati aja. Hanya bisa mati. Kamu bisa pindah dari manusia daging ke roh. Harus melalui kematian. Nggak ada jalan lain. Dan saya mau ngomong pada kalian, kehidupan dalam kerajaan surga itu kehidupan yang luar biasa indahnya, gila. Di dalam kerajaan surga prinsipnya adalah Tuhan nomor 1, prioritas. Di luar itu nggak bisa. Karena Tuhan, kenapa setengah mati kita EHS? Karena selama ini nggak nomor 1 Yesusnya.
Bangun pagi langsung ngopi, baca koran, mainan HP, apalagi pakai semua smart gadget gini. Nggak ada waktu setengah detik udah keluar data semua, nggak diminta juga muncul. Zaman saya bertobat kan nggak ada smartphone. Apa godaan saya? Bekerja buat Tuhan. Pelayanan buat Tuhan. Apalagi orang terkenal di business world seperti saya. Muncul di gereja, dipanggil-panggil suruh bersaksi. Bininya itu loh. Orangnya itu loh. Grupnya itu loh. Dia bertobat tuh. Panggil. Baru juga bayi merah. Alkitab aja belum punya. Udah sudah bersaksi. Karena apa? Duit masih berbicara di gereja. Jabatan masih berbicara di gereja. Mesti orang pintar, mesti punya jabatan. Kalau enggak bisa. Jadi yang dikejar di organisasi gereja apa? Kedudukan. Lalu kalau gitu enggak beda sama dunia dong. Enggak ada ya. GGA enggak mau seperti itu. Makanya saya memulai bulan awal ini dengan menghormati hari raya buah sulung. Yang the first and the top, yang paling utama dan paling pertama. Enggak ada yang lain. Allah yang memberikan yang pertama yang utama dalam hidupnya. Supaya budak-budak keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub berubah menjadi bangsa Israel. Caranya dia taruh sendiri anaknya sendiri. Sebagai yang sulung dan yang pertama. Domba Paskah. Dan perayaan Paskah, Pesak, sembelih domba 1 tahun. Dipercikin darahnya di tiang pintu. Supaya Allah menjaga pintu yang ada darah anak domba itu. Malaikat maut yang akan membunuh tulah terakhir. Ini tulah terakhir yang dibunuh. Tulahnya ini gara-gara dewa paling utama orang Mesir. Menyembah anak sulung. Semua anak sulung maupun hewan maupun manusia termasuk anaknya sulungnya Firaun mati. Dan satu-satunya anak sulung yang mati dimatiin. Dipotong sembelih. Dan bangkit pada hari ketiga Yesus Kristus. Nah tandanya pada waktu Yesus bangkit dari mati, kuasa kebangkitan turun. Dari mana kita tahu kuasa kebangkitan turun? Laut Merah dibelah. Orang Israel keluar dari perbudakan. Dalam 1 malam makan roti tak beragi, buru-buru. Dan mengambil kekayaan orang Mesir untuk membangun tabernakel Musa. Itu perayaan buah sulung, pengakuan. Tuhan, hidupku milikmu, sisanya engkau yang jamin bagi aku. Gak ada yang jalan lain. Allah menjamin, aku berikan anak sulungku mati buat dosa dunia. Aku jamin seluruhnya akan selamat. That's meaning daripada buah sulung. So, saya akan bagikan minggu depan 7 hasil. The 7 promise. Kalau orang menghormati yang sulung dan terutama kepada Tuhan, ada 7 hasilnya. Di dalam 7 hasilnya ini di Keluaran 23 ayat 20 sampai 28. Fantastik. Dan terbukti hasilnya ini di perjalanan Yosua memimpin orang Israel masuk tanah Kanaan. Masuk tanah perjanjian. Dan Anda mesti perhatikan baik-baik. Tidak ada satu jalannya Tuhan. Tidak ada satu perencanaan Tuhan yang tidak diatur oleh kalender Tuhan. Pada waktu, saya mau tanya, waktu Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, bulan apa itu terjadi? Bulan Paskah, betul. Bulan pertama itu bulan Paskah, betul apa tidak? Buka dong Keluaran 12 tuh supaya kamu jangan bengong dong. Kalau ketua sel bengong, saya mau membernya kayak apa nanti? Keluaran 12. I'm telling you man, I'm happy with God. Saya sangat bahagia ikut Tuhan. Oh, dipilih sama Tuhan saya bahagia. Thank God, gue gak usah jadi pendeta. Thank God, aku menjadi anaknya. Gelar pendeta, udah dah gak penting-penting lah. Tapi harus dipakai. Kenapa? Banyak orang dunia yang gak ngerti. Fungsinya Tuhan di dalam seorang gembala itu apa. Dan harus ada urapan di situ. Makanya dikasih gelar, 5 jawatan. Ayo Keluaran 12 sebagai penutup ya. Keluaran 12 dan 13. I really like this book. Tentang perayaan Paskah. Katakan sama-sama sama saya ya. Kalau saya stop, kamu stop. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Stop. Renungkan.
Kenapa Tuhan berfirman aja ditulis pakai nomor lagi? What's the big deal? Berarti kita disuruh perhatikan. Ini yang ngomong Tuhan loh. Dengerin baik-baik. Catat baik-baik. Ini instruksi. Apa yang perlu disampaikan kepada bangsa Israel atas perintah firman Tuhan? Ayat 2, 3. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu. So katakan sama-sama, tuh Tuhan lagi bikin kalender tuh. Betul apa tidak? Tuhan lagi bikin kalender gak? Maunya dia, orang dia Tuhan. Namanya pencipta, namanya Tuhan. He can do anything, dia punya kedaulatan. So siapa yang bikin kalender pertama kali? Julius Caesar, Paus Gregorian, atau Tuhan? Siapa yang ngubah? Orang berdosa. Namanya Konstantin. Yang pertama dihilangin Konstantin, buah sulung. Nah, ini kamu pelajari kata-kata baik-baik ya. Kalau baca Alkitab kamu mesti denger dan lihat. Karena ini matanya Tuhan, otaknya Tuhan, bukan kita. Level kita di bawah Tuhan. Jadi jangan anggap gue bisa baca karena aku ngerti bahasa Indonesia. No, dia ngomong apa sih? Ayat 3, 2, 3. Katakanlah kepada segenap. Terus kamu ngomong dong, masa mesti dituntun kalau baca 2, 3. So dia lagi ngatur bagaimana setiap rumah tangga Israel harus hidup, ya apa tidak? Kasih instruksi ya. Ayat 4. Oke, so kalau keluarganya cuma suami istri nggak punya anak, satu domba kebanyakan bisa share sama tetangga, right? Ini prinsip loh nih. Ayat 5, anak domba itu 1, 2, 3 harus jantan, tak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan itu. Ini persis perjalanan Yesus dari Getsemani ke Imam Kayafas, ke Pontius Pilatus, di penjara sampai dianiaya, persis. Hari-harinya juga persis. Lalu seluruh jemaat Israel berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Yesus mati waktu senja enggak? Jumat Agung senja enggak? This is Jumat Agung. Ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang makan domba dagingnya itu loh. Cara makannya bagaimana? Ayat 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang harus makan dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Nanti pas-pasca saya ajarin. Ayat 9. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api karena gemuknya mesti dibakar. Lengkap dengan kepala dan betis dan isi perutnya. Jangan kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi bakar habis-habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggang berikat, kasut pada kakimu, tongkat tanganmu. Ini posisi makan apa posisi mau kabur nih? Mau kabur, karena mereka mesti buru-buru keluar dari Mesirnya. Buru-buru ya, kamu memakannya. Itulah 1, 2, 3. Paskah bagi Tuhan. Kalau merayakan Paskah ditanya keluargamu, buka ini dong jelasinnya. Bukan tentang Yesus mati di kayu salib aja. Why? How? Perlu kamu pelajari. Ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan. So kapan anak sulung dipersembahkan? Bulan pertama kalendernya Tuhan, hari Pas. Apakah Yesus domba Paskah, domba sulung? Apakah dia anak sulung? Dan pada Paskah kamu bawa persembahan sulung kamu.
Kalender Gregorian udah beda sama kalendernya Tuhan. Kalender Tuhan 5784. Lanjut ke ayat 14. 2, 3. Hari ini akan menjadi hari, apa artinya hari peringatan? Berarti kamu gak boleh lupa kan? Betul apa tidak? Kelahiran baru kamu adalah Paskah kamu pertama. Jadi gak usah tunggu kalender Gregorian. Hari lahir baru saya adalah hari Paskah saya. Karena saya mengalami penebusan dosa saya oleh kuasa darah Yesus. So Paskah kamu tuh sesuai kelahiran baru kamu. Lanjut. Kamu, 2, 3. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Jadi keluarga Kristen semuanya hafal dong Paskah. Di rumah-rumah tangga Kristen pasti kamu udah perayaan Paskah loh. Nggak mungkin enggak? Tidak perlu ke gunung ibadah. Di rumah tangga kamu. Kamu merayakan bagaimana kamu ditebus dosanya oleh darah Yesus. Bahwa Yesus mati buat kamu itu ya dan amin. Itu dijelasin ke istri dan anak-anakmu. Sehingga keselamatan turun ke keluargamu. Bukan tunggu April atau Maret. Kita punya bulan Abib tergantung kapan kita bertobat. Kapan kita terima dan percaya darah Yesus itu. Nanti secara pakai kalender Israel, oh yuk kita rame-rame rayakan Paskah. Kenapa? Itu hari kita ditebus oleh darah Yesus. Betul apa tidak? Masa kamu gak merayakan itu? Ulang tahun 16 Januari bolehlah dirayakan. Tapi ulang tahun lahir barunya Apostol Indri jauh lebih penting loh. Itu yang bikin saya anak Allah. Status pun berubah loh. Lanjut. Ayat 14, kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Dengar baik-baik ya. Pada waktu Musa mengajarkan pertama kali perpuluhan buah sulung persembahan kasih, Anda mesti buka Imamat dan Kitab Ulangan. Setiap kali mau kasih persembahan, selalu Allah bilang sama imamnya, ceritakan kepada keluargamu, ceritakan kepada anakmu. Pada waktu anakmu tanya, ini perayaan apa Pak? Ini Paskah apa Pak? Kamu mesti ceritakan itu waktu Allah menyelamatkan bapak nenek moyangmu keluar dari belenggu perbudakan Mesir. Waktu itu dilakukan tiba-tiba dengan dibunuh anak domba. Itu mesti diceritakan. Di TL itu mestinya ngajarin ini. Dan pulang ke rumah orang tuanya ngajarin ini. Jangan sampai lupa. Kalau sampai lupa Yesus akan lupa. Sekarang di Amerika di interview. Ditanya anak-anak muda Gen Z semua. What do you think about Jesus? Oh itu hanya salah satu orang baik aja. Anak orang Kristen loh. Makanya Barna Group panik semua gereja di Amerika. Stres. Kenapa? Because the young generation tidak kenal Yesusnya. Orang tuanya. Kenapa? Sebab tidak dibagikan turun-temurun. Ngapain di TL bingung-bingung. Cuma seminggu sekali 45 menit. Di rumah dong orang tuanya bagikan. Bagaimana nenek moyang kita. Allahnya papi itu Allah nenek moyang. Yang mengeluarkan mereka dari perbudakan belenggu dari Mesir. Baca deh nanti pulang. Harus dari angkatan sampai angkatan. Nanti di bagian Keluaran 12 sampai Anda baca sampai bawah. Nanti anaknya bertanya, Papa kenapa kau merayakan ini? Harus kau ceritakan. Tidak ngundang Apostol Indri. Orang tua. Itu baru bisa Kisah Rasul 16 ayat 31 kamu klaim. Satu anggota keluarga selamat, seistri rumah tangga akan selamat. Kalau enggak mungkin. Seminggu sekali bikin orang bisa percaya Yesus, bohong. Bohong total. I don't think. Saya mau kasih tahu pada kalian ya. Kekristenan tidak ada hubungan dengan pendeta. Bagian saya memperlengkapi kamu. Bagian kamu menghidupi firman itu. It's wrong. Coba Hendra keluarin quote yang ada saya kirim kamu kemarin di Bali. Di WhatsApp kamu. Coba keluarin dari Tozer. A.W. Tozer. This is just so fantastic. Benar-benar fantastic. Bentar lah ya, bentar lagi kita kelar ya. Tenang-tenang aja. A.W. Tozer. Dia ngomong seperti ini. If you do not worship God 7 days a week. You do not worship Him on 1 day a week. Tangkap gak kalian? Kalau 7 hari 7 malam kamu gak pernah nyembah Tuhan. Bohong hari Minggu kamu nyembah Tuhan.
B-O-H-O-N-G. D-U-S-T-A. Dusta. I have to tell you the truth, nothing but the truth because I love you. EHS, day by day. Dallas Willard mendengar Allah, sacred rhythm, berjalan dengan ritmenya Tuhan. Untuk mendengar the magnificent story, cerita yang menakjubkan dari menyingkapkan kabar baik tentang keindahan, kebaikan, dan kebenaran. My God, man. This make you day by day datang ke Tuhan. Kalau kamu, if you do not worship God 7 days a week, you do not worship Him at all 1 day a week. There is no such thing known in heaven as Sunday worship. Di surga tidak dikenal namanya penyembahan hari Minggu. Unless it is accompanied by continual daily worship. Day by day adalah kehidupan kerajaan surga. Itu budaya. Ingat ya. Matius 6, cara berdoa seperti ini. Datanglah kerajaanmu di bumi. Kita nggak usah mati supaya ketemu Bapa surgawi. Yesus adalah jalan supaya Bapak jadi Bapak kita di bumi. Nggak perlu mati. Buku Alkitab itu tentang surga dan kehidupan surga, budaya surga kita nikmati di bumi. Bukan agama Kristen. Dan kamu nyembah. Karena Roh Kudus itu real. Jadi kalau kamu berkata solitude silent itu susah. Basically you're not worshiping Him. Kamu gak kenal Tuhan. Dan bagaimana mau nyembah kamu gak kenal Tuhan. Dia gak butuh dikeroncongin. Dia gak butuh dinyanyiin. Talk to Him. Listen to Him. Saya gak mau ada Kristen palsu di GGA. Saya gak mau. Dan saya bersyukur di tengah-tengah badai yang saya alami. Saya tidak menjauh dari Tuhan, saya semakin dekat sama Tuhan dan diubah Tuhan. I thank God for that. Banyak dari kalian yang sakit hati dan dilukai malah jauh dari Tuhan. Anda mau tahu kamu jauh dari Tuhan dari mana? Kamu jauh dari sesama orang Kristen. Ibrani 10:24. Jangan kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Semakin isolasi, semakin kamu jauh dari Tuhan. Pertama kali masuk ke tahun baru, bikin komitmen, review 2023mu. Dan kamu bikin apa yang mesti di-stop, apa yang mesti dimulai. Tentu yang mesti dimulai cuma satu, ini dong. Dan kalau kamu semua hidupnya bergaul sama Tuhan tiap hari tanpa disuruh, tapi kerinduan, kangen sama Tuhan. Saya jamin ya, tim pemain musik, tim PW, nggak usah disuruh. Nggak usah dijadwal-jadwalin, rebutan mau menyembah Tuhan. Yang mau bersaksi, rebutan yang mau bersaksi. Gila kesaksiannya dengan Tuhan, gila-gilaan. Because you don't live. Yesus bukan di bisnis kematian. Yesus dibikin dalam bisnis kehidupan. I come, aku datang memberi kamu hidup dan hidup berkelimpahan. Kerajaan surga ekonominya pertambahan dan lipat ganda. Kerajaan setan dibagi-bagi, dipotong-potong, dikurang-kurangi. Itu setan karena dia maling. Jadi kalau hidup kamu tambah berkurang-kurang, because kamu ikut maling, ikut setan. Kalau betul-betul Tuhan jadi Tuhanmu, Yesus Tuhanmu, gak mungkin berkurang. Abraham aja belum gitu kenal Tuhan, dibikin Tuhan sangat-sangat kaya. Baca ya Kejadian 13. Dia keluar dari Mesir, udah bohong lagi sama si Firaun, bilang Sarah adiknya, taunya bininya, dibikin harem. Tuhan kalau gak intervensi, dimatiin, dibikin sakit semua satu Mesir. Gak keluar loh Sarah sama Abraham. Dan keluar dari Mesir, kaya, super kaya. Buka Kejadian 13 ayat 1. Kamu tuh ikut Tuhan apa sih? Masuk problem kamu, makanya kamu kena problem, bagus. Supaya kamu datang ke Tuhan. Ya, Kejadian 13 ayat 1 dan 2. Mana ada sih ikut Tuhan melarat uangnya? Gak ada. Bisnis lagi sepi karena ekonomi lagi menurun. Ya biarin aja ekonominya turun. Tapi kan kamu kan gak ikut tuh dunia.
Kejadian 13, katakan sama-sama, ayat 1 dan 2. Buka Alkitab deh, jangan lihat slide deh. Rugi kalau aku tuh sukanya punya Alkitab buku sendiri. 2, 3. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ayat 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Mundur ke Kejadian 12. Mundur ke Kejadian 12. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sana saudaramu, dari rumah bapakmu ke negeri yang kutunjuk kepadamu. Oke, ninggalin bisnis ya. Ninggalin kota tempat dia kangtaunya banyak ya. Ayat 2. Aku Tuhan akan membuat engkau jadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Engkau menjadi berkat. Ini meninggalkan negaranya dia tanpa bokeh, tanpa kaya. Gila. Saya gak ngerti kalian ikut Tuhan kenapa miskin terus gitu loh. 30 tahun ikut Tuhan tanpa melarat. Something is wrong dengan kamu punya prinsip. Ini Bapak tambah kaya. Ini Abrahamic Covenant, perjanjian Allah dan Abraham. Dan Galatia 2 dan Galatia 3 berkata, kita di dalam Kristus, kita pewaris perjanjian Allah dan Abraham. Badai berlalu, bodoh amat, pusing amat. Alam yang berperang bagi kamu kok. Asal kamu hidup dengan prinsip kerajaan surga. Ayat 3, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Bisa miskin gak? Orang ngutuk kamu akan kukutuk. Buka dong Kejadian 12 ayat 3 ngomong gitu loh. Ini perjanjian men. Dan engkau akan, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat. Makanya kalau pendeta doa apa? Kita diberkati untuk memberkati. Ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan yang ini gak perlu sebetulnya, brengsek yang ini. Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. And Abraham umur berapa? 75 tahun, yang udah tua-tua ubanan. Halo, berapa tahun ini? Kapan Tuhan mulai berjalan sama Abraham? Usia berapa? Teenager? Ignite? Youth? Atau 75 tahun? Mana tua? Ketaatan gak ada urusan sama fisik tua. I don't like people yang pakai alasan udah tua. I don't like it. Untuk mentaati Tuhan. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka. Dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Banyak, mereka bawa harta gak tuh? Dan mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu. Aduh, selama perjalanan keluar di Mesopotamia ke Haran. Menuju tanah perjanjian. Kumpulin harta terus men. Kumpul pegawai. Mana boke. Ketika itu ayat 7. Tuhan menampakkan diri pada Abraham berkata. Katakan sama-sama 2, 3. Tuhan ngomong apa? Aku memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Katakan. Tuhan gak kasih kamar kos, Tuhan kasih negeri. Kelasnya Tuhan negeri, bukan kos-kosan. Ini kitab suci bukan? Ini Alkitab bukan? Kalau bukan bakar aja ya. Lanjut. 2, 3. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah. Nah itu yang kita gagal. Setelah Allah menampakkan diri, Allah menyatakan diri, kamu stop membangun hubungan dengan Tuhan. Kamu tidak solitude silence. Di situ kamu bokeh. Bagaimana bisa kaya tanpa orang yang janji? Enggak bisa dong. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh berjalan ke tanah Negeb. Ayat 10, kelaparan timbul di negara itu, pergi Abraham ke Mesir, tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparannya. Katakan sama-sama kiri kanan. Ngomong sama kiri kanannya, kalau kena masalah hebat. Itu Tuhan lagi nguji, kamu betul-betul punya hubungan apa tidak sama Tuhan. Begitu Jo. Nangkep gak? Nah, kalau udah masuk ke ayat 18, ayo. Ayat 17, di Mesir ngapain nih Tuhan? Tuhan tuh baik men. Kita berdosa bejat ditolong Tuhan gitu loh.
bas, nyembah Mbak Tuhan tiap hari, jengkeng, selonjor gitu loh Mbak Tuhan. Lalu tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat pada Firaun. Makanya kalau orang yang mengutuk kamu akan dikutuk Tuhan. Demikian juga seisi istananya karena Sarai istrinya si Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apa yang kau perbuat terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan ini istrimu? Mengapa kau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambilnya jadi istriku. Sekarang ini istrimu nih. Ambil, pergi. Buru-buru gak keluarnya. Katakan sama-sama ayat 20. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantar Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan go. Hartamu bersin. And ayat 1 Kejadian 13 ini nyambung. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istri dan segala kepunyaannya. Si Lot pun dibawa-bawa sama dia. Ayat 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Persinggahan ya, bukan rumah loh. Dari tanah Negeb sampai Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Di situ Abram memanggil. Itu yang kita gagal. Jangan ketawa-tawa, baptis Islam, bahasa roh, pelepasan. Ya, kita udah benar. Just begun, baru mulai Jo, baru mulai. Kamu bangun mesbah, bikin solitude silence every day. Ini pesan saya di Januari ini, di hari ulang tahun saya. Please. Jangan hidup satu hari tanpa bangun mesbah dengan Tuhan, please. Gak ada orang suci di sini, gak ada orang hebat di sini. Yang ada hanya orang taat. Are you hearing me? Saya hanya respect sama orang yang taat sama Tuhan. Kamu punya jabatan, punya duit, punya kedudukan di dunia, tapi kamu gak taat, I don't respect you. Karena kamu adalah pintu masuknya iblis dalam kehidupan keluargamu dan komselmu dan GGA. Either kamu mau jadi pintunya setan masuk, atau kamu jadi pintu untuk Roh Kudus memerintah di gereja GGA. Itu ketetapan untuk memilih kamu layak jadi pemimpin sel apa tidak. Gak ada orang baik sama Apostle Indri bisa jadi pemimpin. Either kamu suruhan utusan iblis atau kamu utusannya kerajaan Allah. The choice is only that. Dan kamu hanya bisa menjadi utusan Kristus cuma satu syaratnya. Kalau kamu hidup karena visi. Karena umat Tuhan liar kalau tidak punya pewahyuan. My people perish because of lack of knowledge. My people perish, my people go crazy. Liar, berontak karena tidak ada wahyu. Amsal 29 ayat 18. Kalau kamu berada bersama hadirat dia tiap hari, gak mungkin kamu gak ada visi. Gak mungkin. Tuhan akan ubah kamu seperti dia. Are you hearing me? Kalau kamu tidak seperti ini Kristennya, you don't want it, you can die, spiritually dead. Mati rohanimu. Udah dijamin gak mungkin, tanpa Tuhan kita gak bisa ngapa-ngapain. Nomor 2, hidupmu tidak memuliakan Allah sama sekali. Akibatnya kamu gak bisa menangin jiwa. Karena gak ada orang kepingin orang gagal. Orang mau ikut orang berhasil. Dan kamu cuma bisa berhasil if you are with him. Nangkap ini? Are you hearing this? Tundukkan kepala.